Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam sehat untuk kita semua. Bersyukur pada hari ini kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan harian saat ini, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau sertai kami agar firman ini boleh kami jadikan suluh dan pedoman bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam satu pelatihan konselor, setiap peserta dilatih untuk berempati. Berempati maksudnya menempatkan diri dan berusaha ikut merasakan keberadaannya klien. Bukan menggurui atau merasa lebih dibanding klien. Konselor hanya manusia yang tidak mungkin mengalami semua pengalamannya klien. Berbeda dengan para konselor, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, yang mengalami pahitnya carut-marut persoalan akibat dosa, menderita sampai mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus telah menjadi imam besar agung yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai domba sembelihan bagi kehidupan kita. Satu kali untuk selamanya dan untuk semua manusia. Dalam hal ini kita diteguhkan untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita, yakni percaya kepada Allah Tritunggal. Imam besar agung yaitu Yesus Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Betapa beruntungnya kita karena menyembah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Perantara yang bukan saja membuat kita terhubung dengan Allah Bapa oleh kematian dan kebangkitannya, namun yang juga menikmati pengenalannya yang intensif atau yang mendalam dan sangat detail atas kita, tanpa merasa lebih tinggi dari kita, sebab terbukti kehidupannya sebagai manusia berada pada status sosial dan ekonomi yang sangat rendah, namun memiliki pengajaran, hikmat, dan integritas yang sangat mulia, jauh dari manusia lain yang berdosa. Oleh karena itu, ia pasti bisa berempati atas kelemahan-kelemahan kita, sebab dia bukanlah Allah yang tinggal jauh dari kita, melainkan dia Allah yang selalu dekat
dalam kehidupan kita, dalam kuasa-Nya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah rehat kita pada hari ini 19 Maret 2021. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang Engkau perdengarkan lewat media rehat ini. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami boleh semakin dekat kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap pribadi kami. Engkau tuntun dan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau berikan kami kekuatan dan kesehatan agar setiap usaha dan pekerjaan yang masing-masing pribadi kami lakukan boleh menjadi berkat untuk kami dan semua orang pun merasakannya. Berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau jamah setiap tubuh yang mengalami sakit agar boleh kembali pulih dan nama Tuhan dimuliakan. Terkhusus untuk kedua hamba Tuhan kami, Bapak Pendeta Yusuf Maliku dan Bapak Pendeta Agustinus Pali yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau tetap sertai, beri kekuatan dan semangat, juga setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah menjadi alat untuk kesembuhan. Jamahlah tubuhnya agar boleh kembali pulih dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Ya Tuhan, Kau berkati setiap rencana pelayanan ibadah di jemaat kami ini ya Tuhan. Kiranya semua itu boleh berlangsung dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa beralaskan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam sehat. Shalom.